Siapa di sini yang pernah stres gara-gara error gak kelar-kelar atau ngerasa skillnya selalu kurang dengan teman satu tim? Sama kok, aku juga pernah rasain, dan kita pasti udah pernah kan di titik itu. Dunia itu tuh capek banget. Hari ini belajar ya, besok harus ada framework baru. Belum lagi kalau misalkan klien ini minta revisi jam 11 malam. Tapi tahu gak sih, di antara semua kecanggihan ini ada satu teknologi yang harus kita pahami dulu, yaitu diri sendiri. Hai, aku Tiara Yugati, dan kali ini kita akan bahas tentang intrapersonal. Oke, jadi gini, intrapersonal itu adalah kemampuan memahami, mengelola, dan berdialog dengan diri kita sendiri. Ibaratnya nih, sebelum kita debug sistem, kita harus debug hati dan pikiran kita dulu. Contohnya nih, waktu kamu gagal push ke GIT karena lupa pull dulu, bukannya langsung marah-marah, tapi kamu tarik nafas lalu bilang, oke, ini salah aku dan aku bisa atasi kok. Nah, bisa kok. Nah, itu namanya intrapersonal. Emang penting intrapersonal itu. Dunia IT ini bukan cuma soal teknis. Kita ini kerja bareng tekanan, kerja bareng deadline, revisi, laptop nge-hang, dan klien yang bilang cuma ganti warna kok. Tanpa interpersonal, kita pasti gampang tumbang. Bukan karena gak jago, tapi karena kita gak tahan tekanan batin. Saya punya temen backend developer, skillnya jago parah, tapi pas burnout, dia bilang, ternyata yang error bukan sistem, tapi aku yang lupa istirahat. Dunia IT bisa bikin kita cepat berkembang, tapi juga cepat terbakar kalau nggak punya kendali dirinya. Selanjutnya kita masuk ke cara pengembangan intrapersonal dengan gaya anak IT. Nah, sekarang kita masuk ke tipsnya. Gimana sih cara nge-upgrade intrapersonal kita? Yang pertama, ada self-check-in harian, kayak ngecek sistem setiap pagi. Yang kedua, ada journaling, tulis kesalahan dan pelajaran tiap hari. Bukan buat baper, tapi buat refleksi, semacam cengklok pribadi. Yang ketiga, ada time blocking dan jeda digital. Kita ini bukan robot. Atur waktu kerja, istirahat, makan, dan tidurnya. Kadang, solusi itu bukan datang dari layar. Bisa aja datang waktu kita mandi. Yang keempat, ada latihan bicara positif ke diri sendiri. Contohnya, ubah kata-kata toxic menjadi growth. Contoh, ubah kata-kata kayak, gue bego banget sih, gue gini aja kok belum bisa. Ubah ke, gue belum paham, tapi gue bisa belajar kok. Jadi, dari toxic ke growth. Itu cara upgrade mental kita. Oke, cukup sampai di situ aja teman-teman. Kita ini adalah engineer, development, dan data wizard. Tapi sebelum kita merubah dunia, kita ubah sistem, coding app, atau bangun startup, kita harus bisa mengenali dan menyayangi diri sendiri dulu. Intrapersonal adalah fondasi dari semua yang kita bangun. Tanpa itu, mental gampang crash, semangat gampang lockout. Jadi, kalau hidup mulai not responding, jangan buru-buru untuk restart. Mungkin yang kamu perlu cuma pause, listen, and reflect. Karena di dunia yang sibuk update, kita butuh sesekali upgrade hati. Terima kasih ya teman-teman. Semoga hari ini jadi langkah baru untuk mengenal diri lebih dalam dan menjadi pribadi yang tidak hanya smart, tapi juga strong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di project selanjutnya. Bye-bye.